Real Madrid menjamu Villarreal di Santiago Bernabeu dalam lanjutan La Liga pekan ke-17. Madrid berhasil tampil sangat apik, hasilnya Madrid berhasil menang dengan skor 4-1. Carlo Ancelotti memulai dengan susunan pemain terbaiknya, dengan Jude Bellingham dan Rodrigo menjadi ujung tombak tim, serta David Alaba dan Antonio Rudiger di lini belakang. Bellingham membuka skor pada menit ke-25 dengan sundulan luar biasa, berkat umpan yang luar biasa juga dari Luka Modric. Namun, 10 menit setelah itu, David Alaba terjatuh sambil memegangi lututnya dan harus dikeluarkan dari lapangan, lalu digantikan oleh Nacho Fernandes. Rodrigo memperbesar skor Madrid menjadi 2-0 setelah mensontek bola di depan gawang. Namun pada awal babak kedua, Villarreal berhasil memperkecil jarak menjadi 2-1. Brahim Diaz semakin membuat Madrid berada di atas angin setelah mencetak gol solo yang luar biasa pada menit ke-64. Madrid unggul 3-1. Kemudian Modric menutup skor menjadi 4-1 pada menit ke-68, memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Namun meski hasil luar biasa yang diraih Madrid ini, Madrid juga harus mendapat kabar buruk setelah harus kehilangan bek andalan David Alaba, kemungkinan hingga akhir musim akibat cedera ACL. Ferland Mendy juga dikabarkan mengalami cedera pada laga ini, dan digantikan oleh Fran Garcia di awal babak kedua. Dengan Eder Militao masih absen hingga akhir musim, cederanya David Alaba menjadi pukulan besar bagi Madrid yang sedang bersaing ketat memperebutkan gelar bersama Girona musim ini. Cedera yang dialami Mendy seharusnya tidak menjadi pukulan besar, mengingat performa Fran Garcia yang sudah mencatatkan 4 assist di La Liga musim ini. Selain itu, nampaknya cedera Mendy tidak terlalu serius. Cedera yang dialami David Alaba dan Eder Militao mengungkap kebutuhan Real Madrid akan bek tengah. Meskipun klub pada awalnya memutuskan untuk tidak merekrut siapapun pada bulan Januari nanti, namun kini situasinya telah berbeda. Madrid hanya memiliki Antonio Rudiger dan Nacho Fernandes sebagai bek tengah, dan besar kemungkinan akan mendatangkan bek tengah baru sebagai pengganti David Alaba. Sekarang cukup jelas bahwa Real Madrid perlu berinvestasi pada bek tengah muda lainnya untuk dipasangkan dengan Militao ketika ia kembali nanti. Ya, Real Madrid perlu mendatangkan bek muda yang memiliki prospek cerah untuk jangka panjang. Lalu siapa sajakah bek muda yang bisa didatangkan Real Madrid? Berikut ada 5 opsi bek tengah yang mungkin perlu dipertimbangkan Los Merengues untuk didatangkan pada awal tahun nanti. Nama pertama ada bek Sporting Lisbon, yakni Gonçalo Inácio. Bek tengah Sporting berusia 22 tahun, Gonçalo Inácio adalah nama yang paling sering dikaitkan dengan Real Madrid pada jendela transfer. Bek tengah dengan tinggi 185 cm telah bermain sebanyak 19 laga musim ini dengan catatan 3 golnya. Memang begitu banyak bek berkualitas yang dihasilkan di kasta tertinggi Liga Portugal, seperti Militao itu sendiri dan Ruben Dias yang ke Manchester City. Gonçalo Inácio bisa menjadi penerus mereka berikutnya. Akan ada banyak persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun Real Madrid selalu menjaga peluang dalam bersaing memperebutkan talenta muda terbaik di dunia. Setelah tidak mengejar Josko Gvardiol dengan keras dan melihatnya pergi ke City, mungkin Madrid akan lebih agresif dalam mendekati Inácio setelah cedera yang dialami Eder Militao dan David Alaba. Ia akan menjadi tandem yang sangat bagus untuk Eder Militao nantinya ketika sudah sembuh. Nama kedua ada bek tengah yang bagus dari klub Nice, yakni Jean-Claire Todibo. Bek tengah 23 tahun asal Prancis yang memiliki postur tinggi 190 cm ini telah bermain selama beberapa tahun hingga saat ini. Pada awal musim 2019-2020, Todibo menunjul sebagai starter di setiap pertandingan untuk tim Schalke yang sedang dalam kondisi buruk. Terkesan dengan penampilan apiknya, ia kemudian direkrut tim Liga Prancis Nice. Dan di Nice inilah Todibo mulai bersinar. Musim ini, Nice menjadi salah satu dengan pertahanan elit di seluruh sepak bola Eropa, hanya kebobolan 4 gol dalam 13 pertandingan. Todibo adalah mantan prospek Barcelona pada tahun 2019, dan kini ia adalah jantung dan pusat dari semuanya untuk Nice pada 2023-2024. Sangat mahir dalam menguasai bola, mampu memulihkan penguasaan bola secara rutin, dan menjadi matang sebagai pemain bertahan saat ia tidak menguasai bola. Todibo adalah salah satu yang terbaik di dunia. Nama berikutnya ada bek tengah Lille,
yakni Leny Yoro. Baru berusia 18 tahun, Leny Yoro adalah pemain inti untuk pertahanan hebat lainnya di Liga Prancis. Lille hanya kebobolan 11 gol dalam 13 pertandingan, setara dengan klub bertabur bintang PSG. Tim-tim hebat di seluruh Eropa telah memperhatikan bakat luar biasa Yoro, dan ada kabar bahwa ia diincar untuk bergabung dengan PSG yang membutuhkan bek tengah pada tahun 2024. Namun Real Madrid juga menjadi salah satu tim yang memantau bek tengah muda Prancis tersebut. Madrid memiliki rekam jejak yang cukup baik dalam mendatangkan pemain-pemain hebat asal Prancis, dan Yoro bisa menjadi solusi jangka panjang di posisi bek tengah bersama Militao. Statistiknya sangat mengesankan. Yoro rata-rata melakukan 1,6 tackle per laga dan 1,1 intercept per game, dan dia melakukan dribbling sebanyak 0,3 kali per pertandingan. Di Liga, ia sudah mencetak 2 gol sejauh ini. Nama keempat ada bek Atalanta yakni Giorgio Scalvini. Sejak bermain reguler musim lalu, Giorgio Scalvini telah menjadi salah satu nama terpanas di bursa transfer sepak bola Italia. Dengan Juventus dan klub top lainnya di Serie A mengincar pemain paling berbakat di Atalanta ini. Atalanta mempunyai kemampuan untuk menemukan pemain-pemain hebat, namun Scalvini mungkin merupakan prospek paling menarik yang pernah mereka miliki. Dia terlihat seperti pemain yang memiliki paket pertahanan yang lengkap, dengan kemampuan X Factor yang mengubah permainan dalam menyerang, yang merupakan sesuatu yang selalu dihargai oleh Real Madrid. Scalvini baru berusia 19 tahun, namun ia sudah menjadi salah satu pemain terbaik di Serie A di posisi manapun. Statistiknya pada musim 2023-2024 sejauh ini melonjak dengan 2,1 tackle dan 1,9 intercept per game, sementara melakukan dribbling 0,3 kali per pertandingan. Scalvini mungkin merupakan bek tengah terbaik yang bisa dibeli saat ini. Dan nama terakhir ada bek Sevilla yakni Loïs Bade. Bade merupakan pemain bertahan untuk tim La Liga yakni Sevilla. Loïs Bade menjalin kemitraan yang baik dengan legenda Real Madrid Sergio Ramos. Setelah satu musim membela Sevilla, ia semakin dikenal setelah penampilan heroik di final Liga Eropa dalam kemenangan tipis Sevilla atas tim Serie A AS Roma. Bade telah menjadi bek tengah yang berkualitas selama bertahun-tahun. Saat ia bermain di level tertinggi untuk Lens pada 2020-2021, meski masih dalam masa perkembangan. Kini dia berusia 23 tahun. Bade telah menjadi pemain andalan di La Liga, dan dia sedang dalam perjalanan menuju musim terbaik dalam karirnya di musim 2023-2024. Setelah melepas Pau Torres dan Jules Koundé, mungkin ini saatnya bagi Real Madrid untuk mendatangkan bek tengah muda La Liga yang sudah terbukti di bursa transfer Januari mendatang. Itu dia 5 nama bek tengah yang bisa didatangkan Madrid untuk menggantikan David Alaba yang cedera dan menjadi prospek jangka panjang untuk El Real. Siapa menurut Madridista yang layak menjadi tandem untuk Militao nantinya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, Hala Madrid.